Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar mengenai materi kita, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama yakni kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pra-Islam, yakni sebagaimana kita ketahui bahwasanya kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam itu pertama yakni kota Mekah atau masyarakat di kota Mekah itu sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan, mereka itu adalah masyarakat yang menganut ajaran tauhid, yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kemudian proses perpindahan kepercayaan masyarakat Arab ini itu bermula ketika salah satu pembesar suku Uza'ah yang bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai ini pergi ke negeri Syam atau Syria. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam itu melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Kemudian Amir bin Lu'ay ketika melihat orang-orang di negeri Syam itu menyembah berhala, kemudian Amr bin Lu'ay itu meminta sebuah berhala dari suku Amalikah namanya. Ini sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam peribadatan masyarakat Makkah, yakni guna mendekatkan diri mereka pada Tuhannya. Dan berhala yang dibawa Amr itu diberi nama Hubbal, yakni berhala yang diletakkan di Ka'bah. Dan Hubbal ini di Mekah ini menjadi pemimpin berhala lainnya, yakni seperti Lata, Uzza, dan Al-Mana. Kemudian anak-anakku semua, selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya, hingga berhala ini mencapai sekitar 360 berhala, yakni mereka meletakkan berhala-berhala tersebut di sekeliling Ka'bah. Yang kedua ini bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Bangsa Arab yang dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain daripada ahli syair ini dan pemberani, mereka juga mempunyai karakter yang positif. Karakter positif Arab, yakni seperti mereka itu mempunyai semangat yang tinggi, yakni dalam mencari nafkah, kemudian sabar menghadapi kekerasan alam, kemudian mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat. Ini mereka juga masyarakat yang cinta kebebasan, loyal juga kepada pemimpin, kemudian pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Kemudian pada masa jahiliyah dulu, masyarakat Arab ini sangat gemar terhadap syair, karena syair mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting. Ini sebelum datangnya agama Islam. Kemudian ada hal-hal buruk juga yang mereka kerjakan, atau kebiasaan-kebiasaan buruk
yakni diantaranya itu mereka itu suka minum minuman khamar, suka mabuk, kemudian berzina, kemudian merampok dan sebagainya. Itu hal-hal buruk yang mereka kerjakan, ya ini sebelum datangnya Islam. Kemudian yang lebih buruk lagi yang mereka kerjakan ini ada tradisi mereka, yakni mengubur anak perempuan mereka ketika masih hidup. Ini baru keluar dari rahim istrinya, kemudian dia mengetahui bahwasanya yang keluar itu adalah anak perempuan, maka mereka akan mengubur anak mereka itu hidup-hidup. Tidak hanya perempuan aja, kemudian ada juga mereka membunuh anak laki-laki dengan alasan ketika mereka membunuh anak perempuan mereka itu alasannya adalah mereka merasa malu dan tak terhina karena ada anak perempuan. Kemudian mereka juga membunuh anak laki-laki mereka dengan alasan yakni takut miskin, tidak bisa membiayai, tidak bisa menafkahi anak-anaknya. Mana kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam? Perlu diketahui anak-anak semua, kondisi ekonomi bangsa Arab ya, sebelum datang Islam itu memang sudah maju. Karena sebagian besar mereka itu berniaga. Ya, karena memang perdagangan merupakan mata pencarian mereka. Meskipun ada juga yang bertani, berternak. Ya, bagi orang Arab Badui, ya ini orang-orang yang tinggal di luar Mekah, peternakan memang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka juga berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak mereka yang ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka itu berpindah dari suatu daerah ke daerah lain. Atau ini juga disebut dengan nomaden. Ya ini orang atau suku yang berpindah-pindah tempat. Kemudian kalau masyarakat perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami. Ini daerah-daerah yang subur. Mana daerah yang subur itu? Ya, contohnya ya ini seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar dan yang lainnya. Kemudian di antara penduduk Mekah yang memegang peran penting dalam perniagaan dan Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Pengalaman berniaga ini didapat dari orang Yaman, yakni yang dulu pindah ke Mekah. Karena orang-orang Yaman, anak-anak semua ini terkenal mereka itu mempunyai keahlian di bidang perniagaan atau perdagangan. Kemudian dalam hal ekonomi, ya, di masyarakat Arab pra-Islam, ya, riba itu menjadi tradisi dan lazim dipraktekkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan. Ya, sudah terpengaruh oleh sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Arab. Ya, bagaimana kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam? Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab itu memang dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yakni ada Keisaran Bizantium, kemudian ada Keisaran Persia yang meluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kemudian kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yakni
atau yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kemudian persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Ini yang mempengaruhi kondisi politik di Jazirah Arab. Kemudian bangsa Arab terdiri dari beberapa suku dan sangat fanatik yang berlebihan dan loyal pada pemimpin suku. Tidak jarang peperangan terjadi antara suku seperti perang Fujar yang terjadi. Ya, ini terjadi 15 tahun ini sebelum Rasul SAW diutus. Perang Fujar itu merupakan perang saudara yang terjadi beberapa kali. Yakni pertama perang antar suku Kinanah dan Hawazan, kemudian suku Quraisy dan Hawazan serta suku Kinanah dan Hawazan lagi. Nah, ini terkait dengan kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Nah, anak-anakku semua, itulah pelajaran kita pada hari ini, yakni terkait dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini terkait dengan bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam, kemudian kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, kemudian bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam, kemudian bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, dan kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Nah, anak-anakku semua, pelajaran kita hari ini kita cukupkan, dan mari kita sama-sama menutupnya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.